Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di pertemuan ketiga tentang pengumpulan dan penyajian data distribusi frekuensi. Apa sih pengumpulan dan penyajian data itu? Jadi, penyajian data itu adalah salah satu kegiatan pembuatan laporan agar hasil penelitian yang telah dilakukan itu bisa dipahami dan dianalisa. Biasanya, penyajian data itu bisa dilakukan dalam bentuk tabel dan bentuk diagram. Lalu, pengumpulan data adalah mengumpulkan dan mengukur informasi tentang variabel-variabel yang ditargetkan guna menunjang kebutuhan dalam suatu penelitian. Pengumpulan data, dia adalah mengumpulkan data, mencatat peristiwa, karakteristik, elemen, nilai dari suatu variabel. Kenapa kita harus mengumpulkan data? Karena untuk mengetahui sesuatu atau menjelaskan kebenaran dari suatu masalah. Dan untuk kepentingan menunjukkan hipotesis tentang efektivitas suatu metode. Macam-macam data yang dikumpulkan. Ada data kualitatif. Dia diperoleh dengan pengelompokan dan kategori. Lalu ada juga data kuantitatif diperoleh dengan cara melakukan pengukuran. Apa sih yang disebut dengan data kualitatif? Data kualitatif adalah data dari penjelasan kata verbal, tidak bisa dianalisa dalam bentuk bilangan atau angka. Dalam penelitian, data kualitatif berupa gambaran mengenai objek penelitian. Data kualitatif memberikan dan menunjukkan kualitas objek penelitian yang dilakukan. Contohnya, misalnya di sini sejarah berdirinya suatu perusahaan yang diteliti. Terus yang kedua, contoh yang kedua, deskripsi dari suatu daerah yang diteliti. Itu disebut dengan data kualitatif. Lalu yang ketiga, biografi narasumber yang dijadikan referensi penelitian. Itu contoh data kualitatif. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan data kuantitatif? Data kuantitatif adalah jenis data yang bisa diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Variabel dalam ilmu statistik adalah atribut, karakteristik, atau pengukuran yang mendeskripsikan suatu kasus atau objek penelitian. Contohnya, dari data kuantitatif, data jumlah siswa tiap tahun, data penjualan barang, data tinggi badan, data pertumbuhan penduduk. Nah, itu dia contoh-contoh data kuantitatif. Data kualitatif bisa diperoleh dengan pengelompokan dan kategori. Caranya gimana? Kita bisa dengan tes, bisa juga melalui non-tes. Pengolahan data adalah mengolah data, berarti membuat data ringkasan berdasarkan data mentah hasil pengumpulan data dengan menggunakan rumus tertentu. Misalnya menghitung jumlah rata-rata, proporsi, berbagai koefisien seperti koefisien variabel, koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan koefisien regresi. Pengolahan data itu adalah pemberian skor, pengelompokan, perhitungan, dan sebagainya mengenai data yang kita miliki, yang kita peroleh melalui tahap pengumpulan data. Penyajian data. Penyajian data ini adalah cara yang digunakan untuk meringkas, menata, mengatur, mengorganisasi, sehingga data mudah dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan data tersebut. Biasanya kan kita tulis dalam bentuk tabel, atau hasilnya nanti kita tulis dalam bentuk histogram. Secara umum, ada dua cara untuk menyajikan data, yaitu dengan tabel dan grafik. Kedua cara ini saling berkaitan karena pada dasarnya sebelum dibuat grafik terlebih dahulu harus dibuat tabelnya. Nanti kita akan pelajari ya cara membuat data distribusi frekuensi. Dari dua cara ini, penyajian data dengan grafik merupakan penyajian data yang lebih komunikatif karena dalam waktu
waktu yang singkat, seseorang akan dapat dengan mudah memperoleh gambaran dan kesimpulan suatu keadaan. Pengertian distribusi frekuensi. Apa sih distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah sebuah daftar, tabel, atau diagram yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu sampel. Setiap butir atau baris dalam tabel menunjukkan frekuensi atau jumlah terjadinya nilai dalam kelompok atau interval tersebut. Contoh, misal kita punya satu tabel yang terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama adalah ranking, kolom kedua tingkat, kolom ketiga jumlah. Di mana ranking ada 1 sampai 10, tingkat kesetujuan ada sangat setuju, agak setuju, dan tidak setuju. Lalu ada jumlahnya. Oke. Jadi kalau di sini si distribusi frekuensi adalah penyusunan data ke dalam kelas-kelas tertentu, di mana setiap individu atau item hanya termasuk ke dalam salah satu kelas tertentu saja, atau pengelompokan data berdasarkan kemiripan ciri. Tujuannya untuk apa? Jadi dia untuk mengatur agar si data mentah tersebut disusun secara rapi tanpa mengurangi inti dari informasi yang akan kita sampaikan. Contoh tabel distribusi frekuensi. Ini dia. Ada data, ada frekuensinya. Jadi ada data 40 sampai 49. Oh, dia ada sebanyak 5 angka. Lalu 50 sampai 59 dia ada sebanyak 5 angka. 60-69 dia ada sebanyak 8 angka. 70 sampai 79 dia ada sebanyak 7 angka. 80 sampai 89 dia ada 4 angka. 90 sampai 99 dia ada 4 angka. Ini yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Oke, lanjut. Di sini ada distribusi frekuensi numerik angka ya. Jadi di sini adalah pengelompokan data berdasarkan angka-angka tertentu. Biasanya disajikan dengan grafik histogram. Contohnya ini. Ini adalah distribusi frekuensi numerikal dari PT Basmalah. Jadi di sini ada dua kategori ya, umur dengan jumlah karyawannya. Oke, umurnya 20 sampai 29, jumlah karyawannya ada 10. Yang umur 30 sampai 39, jumlah karyawannya ada 15. 40 sampai 49, jumlah karyawannya 8. 50 sampai 59, jumlah karyawannya adalah 9. 60 sampai 69, jumlah karyawannya 3. Sehingga bisa kita dapatkan jumlah karyawan total adalah 45. Lalu, distribusi frekuensi kategorikal adalah pengelompokan data berdasarkan kategori-kategori. Biasanya disajikan dengan grafik batang, lingkaran, atau gambar. Oke, ini contohnya berbentuk tabel ya, distribusi frekuensi kategori. Jadi di sini ada kategori interval kelasnya, frekuensi absolut, frekuensi relatif, lalu ada keterangannya. Istilah-istilah dalam distribusi frekuensi. Yang pertama ada kelas. Kelas adalah pengelompokan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi. Biasanya dikatakan dengan batas kelas atau class limit. Nah, si class limit ini juga dibagi lagi menjadi state class limit dan class boundaries atau tepi kelas. Lalu ada yang namanya kelas interval atau panjang kelas atau lebar kelas. Dia adalah lebar dari sebuah kelas dan dihitung dari perbedaan antara kedua tepi kelasnya. Lalu ada midpoint atau class mark atau titik tengah. Dia adalah rata-rata hitung X bar. X rata-rata atau X bar dari kedua batas kelasnya atau tepi kelasnya. Nanti akan diberikan contohnya. Oke, di sini istilah dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Misalnya panjang kelas disebut dengan P, oleh karena itu P sama dengan BA dikurang BB. Batas atas dikurang batas bawah. Contohnya untuk kelas 35 sampai 39, batas atasnya atau BA adalah 39,5.
BB atau batas bawahnya adalah 34. Nah, untuk kita mengetahui BA-nya, kalau BA itu batas atas ditambah 0,5 ya. Batas atasnya 39 ditambah 0,5 adalah 39,5. Untuk BB batas bawah itu dikurang 0,5. Oleh karena itu didapatkan 34 dikurang 0,5. Hasilnya adalah 34,5. Jadi untuk panjang kelas adalah 39,5 dikurang 34,5 sama dengan 5. Lalu titik tengah itu disebut juga nilai tengah atau setengah UA ditambah UB. Lalu ada frekuensi, banyak data pada setiap kelas. Tahap-tahap penyusunan distribusi frekuensi. Yang pertama ada Mamba Array. Dia adalah data terurut kalau diperlukan. Tapi kalau datanya sudah terurut ya kita nggak usah bikin Mamba Array-nya. Lalu yang kedua tentukan range ya. Jadi selisih antara nilai yang terbesar dengan nilai yang terkecil itu berapa, atau biasa disebut dengan frekuensinya berapa gitu ya. Misal kayak tadi tuh 20 sampai 25 frekuensinya ada 5 gitu. Oke. Atau kita bisa cari dengan R sama dengan X max dikurang X min. Lalu yang ketiga, menentukan banyaknya kelas dengan menggunakan rumus Sturges. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N-nya apa sih? N itu adalah data yang diobservasi atau jumlah banyaknya frekuensi itu. Lalu yang keempat, tentukan interval kelas. I sama dengan R dibagi K. Ya, jadi range-nya dibagi kelasnya. Interval adalah range dibagi kelas. Lalu untuk menentukan batas kelas bagaimana? Tadi sudah dibahas ya di pertemuan sebelumnya yang batas kelas itu tadi. Yang keenam, menentukan titik tengah atau MI sama dengan BBK ditambah BAK dibagi 2. Itu juga sudah dibahas di di slide sebelumnya ya. Lalu yang ketujuh, memasukkan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai dengan memakai sistem tali dan turus. Yang ke-8, menyajikan distribusi frekuensi. Isi kolom frekuensi sesuai dengan kolom tali dan turus. Contoh soal. Di sini ada data, tapi datanya belum kita kelompokkan ya. Oleh karena itu kita buat Mamba Array-nya. Dari 25 sampai 94. Ini datanya belum dikelompokkan tapi sudah diurutkan. Dari yang kecil sampai yang terbesar. Kita buat dulu tabelnya ya nanti. Lalu kita hitung range-nya atau jangkauan. R sama dengan X max dikurang X min. Jadi kita urutkan dulu datanya sampai yang terbesar. Kita hitung jarak atau rentangan atau range. Jadi R itu adalah data tertinggi dikurang data terkecil. Jadi 94 dikurang 25 adalah 60. Yang ketiga, kita tentukan banyaknya kelas dengan mempergunakan rumus Sturges. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana K itu adalah banyaknya kelas, N itu adalah banyak data yang diobservasi. Nah, ini masih pakai data yang tadi ya. K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Ya, log N, log 65. Jadi di sini ada 65 data nih. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya sampai sini ada 65. Jadi 1 ditambah 3,3 log 65. Hasilnya adalah 6,9. 6,9 adalah 7. Oke. Menentukan interval kelas yang keempat. Interval sama dengan range dibagi K. Tadi kan kita udah dapet ya R-nya berapa, K-nya berapa, masih pakai yang tadi ya. Pertama kita hitung dulu nih panjang kelasnya. I sama dengan R dibagi K, tadi udah dapet. Hasilnya adalah 10. Menentukan batas-batas kelas. TBK atau tepi bawah kelas sama dengan BBK, batas bawah kelas dikurang 0,5 skala terkecil.
TAK atau tepi atas kelas sama dengan BAK ditambah 0,5 atas skala terkecil. Panjang interval kelas sama dengan TAK dikurang TBK. Oke, kita urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Hitung batas panjang interval kelasnya. Kita bisa, ini dia 25 ditambah 10 kurang 1 sama 34. 35 ditambah 10 kurang 1 sama dengan 44. Karena dia panjang intervalnya adalah 10 yang di 4 tadi kita hitung ya. Oke, jelas ya. Oke, di sini kita mau lihat cari TBK-nya. Jadi yang pertama ini kelas yang pertama 25 sampai 34, TBK-nya ya, batas terkecilnya adalah 25 dikurang 0,5, 24,5. TAK-nya adalah 34 ditambah 0,5, 34. Menentukan titik tengahnya adalah setengah buka kurung batas atas kelas ditambah batas bawah kelas buka kurung. Menentukan titik tengah kelas atau XI dengan 3 macam. Ada titik tengah kelas 0,5 kali batas bawah tambah batas atas. Titik tengah kelas 0,5 batas bawah ditambah ujung atas. Terus titik tengah sama dengan ujung bawah relatif ditambah ujung atas relatif. Nanti hasil semuanya dibagi 2. Contohnya ini tadi ya, kita bisa tahu berapa sih titik tengahnya, setengah. Itu kelas yang pertama tadi ya, 24,5 ditambah 34,5. Memasukkan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai dengan memakai sistem tali dan turus. Menyajikan distribusi frekuensi, isi kolom frekuensi sesuai dengan kolom tali dan turus. Oke, ini dia tali atau tabulasi. 1, 2, 3. Ini dia tali. Oke, ada tugas untuk kalian. Di sini ada daftar distribusi frekuensi, kompetensi, ada nilai tengah, dan frekuensinya. Yang harus kalian cari ada membarai kalau datanya belum terurut atau bila diperlukan. Kedua, tentukan range. Ketiga, tentukan intervalnya. Keempat, tentukan batas-batas kelas. Tentukan titik tengah. Masukkan data ke dalam kelas. Sajikan distribusi frekuensinya. Nanti jawabannya kalian tulis di kertas. Soalnya atau pertanyaannya akan saya upload di Google Classroom. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat.